Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabi nama habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, saya Handarunus Ajibrata dari kelas 8B. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema kisah-kisah para nabi dan rasul. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah orang yang dipilih dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dimulai dari Nabi Musa lahir. Nabi Musa alaihissalam lahir pada saat di mana semua bayi laki-laki di Bani Israel dibunuh. Hal ini adalah aturan dari raja saat itu, Raja Fir'aun. Hal ini dikarenakan Raja Fir'aun mendapat mimpi buruk. Mimpi itu ditafsirkan bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Ibu Nabi Musa yang sedang mengandung bayi Nabi Musa saat itu sangat ketakutan. Tetapi dia mendapat bantuan dari Allah, yaitu perutnya tidak terlihat seperti sedang mengandung. Orang-orang Mesir tidak menyadari bahwa ibu Nabi Musa sedang mengandung Nabi Musa sampai Nabi Musa lahir. Saat Nabi Musa lahir, ibu Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah, yaitu susuilah dia Musa, jika kau khawatir padanya maka lanjutkanlah dia di sungai Nil. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan dia seorang rasul. Ibu Nabi Musa pun segera menghanyutkan bayi Nabi Musa ke sungai Nil. Bayi Nabi Musa yang hanyut di sungai Nil ditemukan oleh permaisuri dari Raja Fir'aun, yaitu Asia. Asia yang melihat bayi Nabi Musa tersebut merasa bayi Nabi Musa sangat lucu. Dia berkata kepada Fir'aun bahwa akan mengangkat Nabi Musa sebagai anaknya. Nabi Fir'aun yang sangat ingin membunuh bayi Nabi Musa tersebut menolaknya, tapi sang permaisuri selalu membujuknya hingga akhirnya Fir'aun pun setuju. Bayi Nabi Musa yang kelaparan dan menangis tidak mau disusui oleh ibu susu manapun. Sampai akhirnya ibu kandung Nabi Musa datang ke istana dan menyusui Nabi Musa. Nabi Musa pun mau menyusui dari ibu kandungnya. Akhirnya ibu kandungnya lah yang membesarkan Nabi Musa sampai dewasa. Nabi Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan perkasa. Ia membantu salah seorang dari Bani Israel yang terlibat pertengkaran dengan seseorang dari Mesir. Tidak sengaja Nabi Musa membunuh orang dari Mesir tersebut. Fir'aun yang mendengar hal tersebut langsung mengirim pengawalnya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa diberitahu oleh seseorang bahwa ia akan ditangkap oleh Fir'aun. Nabi Musa pun mendapat perintah dari Allah untuk pergi ke negeri Madian. Sesampainya di negeri Madian, ia bertemu dengan dua anak dari Nabi Syuaib. Awalnya, Nabi Musa hanya membantu dua anak tersebut mengambil air, tetapi Nabi Syuaib ingin bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun menceritakan kepada Nabi Syuaib bahwa dia sedang berlari dari kejaran Fir'aun. Nabi Syuaib pun berkata, "Janganlah engkau takut, sesungguhnya kau telah berada jauh dari mereka." Akhirnya Nabi Musa pun menikah dengan salah satu anak dari Nabi Syuaib dengan syarat ia harus bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8-10 tahun. Nabi Musa pun memilih bekerja genap selama 10 tahun. Setelah 10 tahun bekerja, Nabi Musa pun meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali. Setelah 10 tahun bekerja kepada Nabi Syuaib, Nabi Musa meminta izin untuk kembali ke negara Mesir. Di Mesir, Nabi Musa langsung menghadap kepada Raja Fir'aun. Nabi Musa menyuruh Fir'aun untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Nabi Musa juga menunjukkan salah satu mukjizatnya, yaitu mengeluarkan cahaya yang sangat terang dari tangan kanannya. Fir'aun yang melihat hal itu berpendapat bahwa Nabi Musa menggunakan sihir. Akhirnya Fir'aun memanggil para ahli sihir di kerajaannya. Para ahli sihir tersebut melemparkan sebuah tali. Tali tersebut berubah menjadi ular yang sangat banyak.
Nabi Musa yang kebingungan pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Tongkat yang dilemparkan tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular tersebut juga menelan ular-ular para ahli sihir. Setelah kejadian itu, banyak orang yang mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu Asia, permaisuri sang Firaun. Firaun yang mendengar hal tersebut menyiksa dan memburu para orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istrinya sendiri. Nabi Musa dan para pengikutnya pun pergi berlari dari kejaran Firaun. Firaun yang mendengar hal tersebut langsung mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Firaun pasukannya terus mengejar Nabi Musa hingga Nabi Musa pun tiba di Lautan Merah. Di situ Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lautannya pun terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya pun menyeberangi laut tersebut. Saat sudah menyeberang, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya ke tanah, dan lautan tersebut kembali menjadi seperti semula. Firaun dan para pasukannya pun tenggelam di lautan tersebut. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Nabi Musa pun ingin pergi bermunajat di Gunung Tursina. Nabi Musa mempercayakan kepemimpinan umatnya kepada Nabi Harun alaihissalam. Di Gunung Tursina tersebut, Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.